Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian Silsilah Akidah, sebuah kajian yang cukup mendasar dalam agama kita, yang selayaknya setiap kita berusaha untuk memahami karena pentingnya permasalahan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam silsilah kajian kita yang pertama telah kita sampaikan untuk apa manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan telah dijawab dengan gamblang oleh Allah SWT, bahwasanya kita diciptakan Allah dalam rangka untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Demikian pula telah kita sampaikan pada silsilah kajian yang kedua, kenapa kita mesti harus beribadah kepada Allah SWT? Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Ataukah apa di balik hikmah Allah SWT memerintahkan kita beribadah kepada Allah SWT apabila Allah tidak membutuhkan kita? Maka sungguhnya ibadah kepada Allah SWT adalah haknya Allah, karena nikmat yang telah sekian banyak Allah berikan pada kita, bahkan tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah SWT. Lalu kenapa kita beribadah kepada Allah SWT? Karena sungguhnya ibadah selain merupakan haknya Allah SWT, ibadah-ibadahnya merupakan makanan pokok yang akan memberikan kehidupan bagi ruhiyah kita, sehingga seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat kecuali apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang dia tidak beribadah kepada Allah, maka sungguh dia akan terjatuh dalam penghambaan kepada selain Allah SWT. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, harabu min riqil ladzi khuliqulah. Manusia mereka lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabulu firiqis syaitan wal hawa. Akan tapi akhirnya mereka terjerumus dalam penghambaan kepada syaitan dan kepada al-hawa. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan kajian silsilah akidah kita. Setelah kita membahas dua permasalahan yang kita anggap cukup penting, dan itu merupakan dasar pembicaraan kita untuk kita berbicara akidah secara umum. Akidah yang diajarkan oleh Allah SWT, akidah yang diajarkan Rasul kita SAW, dan akidah yang diwariskan oleh para sahabat Nabi kepada kita sekalian, yang itu semuanya merupakan sumber dalam kita memahami dan mengambil akidah, sehingga merupakan akidah yang safiyah, akidah yang bening dan lurus, akidah yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bicara masalah akidah, lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, sebuah kebutuhan, bahkan kebutuhan yang bisa dibilang kebutuhan yang mutlak. Ada alasan penting kenapa kita mesti membicarakan masalah akidah.
Di antaranya kita melihat fenomena yang merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Betapa sangat banyak fenomena-fenomena yang merupakan amaliyah yang bertentangan dengan akidah seorang muslim. Akidah orang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di depan mata kita melihat, menyaksikan berbagai macam amaliyah yang menyedihkan tentu bagi orang yang mereka memahami permasalahan akidah dan memahami segala dampak yang berkaitan dengan penyimpangan akidah Islam. Yang kedua, betapa kita melihat semua fenomena yang merupakan penyimpangan tersebut didasari karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena tidak mengertian bahwa seluruh amal-amal yang dilakukan yang menyimpang tersebut perkara yang bertentangan dengan agama dia, perkara yang sangat merusak agama dia. Mereka tidak sadar kalau perkara itu merupakan perkara yang akan menghancurkan agama dia, sehingga mereka melakukan seakan tanpa dosa dan tanpa beban. Yang ketiga, di tengah-tengah umat yang telah tersebar kebodohan yang seperti ini dan fenomena amaliyah yang bertentangan agama yang sangat meluas, kita mendapatkan banyaknya para duat, kita mendapatkan banyaknya para dai yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam, yang mereka memimpin umat, akan tapi memimpin umat dalam kepemimpinan dikatakan Nabi aimatul mudhillun, para pemimpin yang menyesatkan. Keberadaan para dai, para penyeru yang berada di pintu-pintu jahanam, keberadaan para pemimpin yang menyesatkan umat, ini merupakan faktor lain yang menjadikan umat demikian rupa terjerumus dalam perkara-perkara yang sangat menyedihkan bagi orang mereka memahami dan mengetahui tentang akidah Islam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini sungguh yang mendorong kita ingin bicara akidah. Sehingga bagaimana kita meluruskan akidah kita. Karena sungguhnya ini kebutuhan yang sangat mendesak dan merupakan modal yang paling mendasar untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan kehidupan kita telah kita sampaikan, bagaimana kita menjadi hamba dengan semua amal yang kita lakukan di dunia, dengan segala kebutuhan yang kita memenuhi kehidupan kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Bukan hanya semata beribadah kepada Allah, akan tapi beribadah kepada Allah dalam wujud kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah sesuatu yang tersimpul dalam hati seorang muslim yang terambil dari kitab dan sunnah, perkara yang harus menjadi perhatian paling utama dan pokok dalam kehidupan seorang muslim. Yang demikian, beberapa alasan penting yang sangat perlu kita ketahui kenapa kita mesti merhatikan akidah dengan perhatian sangat serius. Kenapa kita mesti menyisihkan waktu? Kenapa mesti kita memperhatikan dengan perhatian yang penuh tentang perkara akidah tersebut? Ada alasan-alasan yang perlu kita angkat dalam kajian kita, dalam kajian silsilah akidah kita, yang mudah-mudahan semuanya menguatkan tekad kita untuk kita berangkat dalam beragama dari sisi akidah dan berdakwah dengan mengawali dengan akidah dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dan umat dari kebinasaan dan kehancuran yang abadi
dan merupakan jalan untuk menggapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat yang dibuat bingung dengan tawaran-tawaran sangat banyak. Tawaran oleh para duat yang menawarkan solusi dan problematika umat dengan berbagai macam cara yang mereka tawarkan pada umat. Ada yang mereka menawarkan dengan tawaran politik, ada yang mereka menawarkan dengan tawaran perbaikan akhlak, ada yang mereka menawarkan dengan tawaran mengangkat ini ekonomi, ada yang mereka menawarkan dengan iptek. Ini semuanya tampil di tengah-tengah umat yang dia tawarkan itu sebagai solusi perbaikan umat, mengangkat derajat umat, menggapai kejayaan umat, dan seterusnya. Adapun kita yang berusaha untuk meniti jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat, yang ditegakkan manhaj mereka di atas kitab dan sunnah, dalam mereka beragama dibimbing dan kitab dan sunnah, maka kita berusaha untuk mengawali semuanya tersebut berangkat dari akidah kita, bagaimana kita membangun keyakinan yang lurus dan benar terhadap Allah SWT dan semua perkara akidah yang diajarkan oleh Allah SWT. Alasan-alasan penting yang layak kita angkat. Yang pertama, bahwa lurusnya tauhid dan tertanamnya akidah dalam hati seorang muslim, ini aqidatut tauhid, merupakan asruddin, merupakan pokok daripada agama. Ibarat sebuah bangunan, maka akidah menempati pada posisi pondasinya. Ibarat sebuah pohon, maka akidah menempati pada posisi akarnya. Dan itu yang dia katakan Allah SWT, disampaikan Rasulnya SAW dalam ungkapan-ungkapan ketika membicarakan tentang Islam, yang Islam ibaratnya merupakan bangunan, yang Islam ibaratnya sebuah tanaman pohon yang sempurna, maka akidah berada pada posisi pondasi dan akar. Sebagaimana diantaranya Allah SWT menyebutkan sebuah kalimat, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimatul Islam, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang baik, asluha thabitun, pohon yang baik adalah pohon yang mereka akarnya kuat, akarnya kokoh, wa faruha fis sama, dan batang percabangannya meninggi, menjulang tinggi, tu'ti ukula kulla hinin bi'idzni rabbiha, dan setiap saat pohon ini dia mengeluarkan buah-buahannya. Bagaimana Allah SWT memberikan tamsil tentang kalimatul iman dengan syajarah, dengan pohon yang sempurna. Dan posisi akidah menempati pada posisi akar dari sebuah pohon. Sebagaimana pula ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan, bangunan Islam ditegakkan, didirikan di atas 5 perkara. Di antaranya adalah ini syahadat, yang merupakan kalimatut tauhid, yang merupakan akidah yang mengikat seorang muslim dalam kehidupannya, yang ini merupakan pondasi bagi bangunan kehidupan mereka. Dan tentu tidak akan mungkin kita membangun bangunan kecuali di atas pondasi, dan tidak akan dikatakan pohon
kecuali tumbuh dari akar yang sehat. Dengan demikian, sungguh kita berbicara tentang permasalahan yang sangat mendasar, yaitu pondasi sebuah bangunan dan akar dari suatu pohon. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang amal-amal yang akan terangkat diterima oleh Allah SWT, maka tidak akan diterima sebuah amalan, tidak akan diterima sebuah bangunan amal yang kita lakukan kecuali apabila tumbuh dari akidah yang benar, tegak di atas tauhid yang lurus. Simaklah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah orang yang mereka membangun bangunan, yang bangunan mereka dibangun di atas dasar takwa kepada Allah dan mencari keridhaan Allah. Takwa kepada Allah dan mencari keridhaan Allah. Itukah yang lebih baik? Ataukah orang yang mereka membangun bangunan ala syafa jurufin harin, di pinggir jurang? Dia membangun bangunan di pinggir jurang. Fanhara bihi fi nari jahannam. Kemudian bangunan ini longsor sehingga dia longsor bersama dengan bangunan yang dia bangun ke lembah jahanam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang amalnya orang mukmin dan amalnya orang munafik. Amalnya orang mukmin adalah amal yang ditegakkan di atas takwa minallah, di atas dasar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang ditegakkan di atas ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan muncul, tidak akan tumbuh kecuali dari akidah yang sahihah, dari akidah yang lurus. Maka amal inilah amal yang makbulah, amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita menginginkan amal kita diterima oleh Allah SWT? Bukankah segala jerih payah kita dalam beramal, baik amal lisan, baik amal anggota badan, atau amalan hati kita, bukankah setiap kita ingin diterima oleh Allah SWT? Maka tidak akan diterima amal kita oleh Allah kecuali tegak di atas pondasi ketakwaan seorang kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan perbandingan orang mereka amalnya, amal yang akan mengalami kebinasaan, amal yang akan hancur binasa, amal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang mereka membangun masjid dirar, orang-orang mereka membangun masjid yang mereka bangun dengan niat yang rusak. Dia bangun dengan dasar akidah yang rusak, akidah kekafiran, bukan akidah ketakwaan kepada Allah SWT, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasibnya bangunan yang mereka bangun, nasibnya amalan yang mereka lakukan, fanhara bihi fi nari jahannam. Maka runtuhlah bangunan itu bersama dengan dia runtuh ke dalam lembah jahanam. Inginkah nasib kita seperti itu? Apabila kita tidak ingin bernasib sedemikian, tentu yang kita inginkan adalah, tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun semua amal kita di atas dasar akidah yang sahihah, di atas dasar akidah yang lurus dan benar. Karena ini merupakan pokok yang akan menjadikan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, bahwasanya akidah merupakan asluddin, merupakan pokoknya agama, merupakan akarnya agama.
yang tidak akan diterima semua amal agama kita kecuali apabila kita bangun di atas akidah yang lurus. Apabila tidak, nasibnya adalah wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Seluruh amal ketika mereka di hadapan kepada Allah SWT, maka amal orang yang mereka tidak tegak di atas akidah yang lurus, tidak tegak di atas akidah yang benar, maka bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan yang tidak bermanfaat, yang dia tidak lagi bisa mengambil faedah sedikit pun dari amal yang telah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan amal kita menjadi amal yang makbulah, amal yang diterima oleh Allah SWT, amal yang akan bermanfaat bagi kita kelak, khususnya ketika kita menghadap Allah SWT, karena kita tegakkan di atas akidah yang lurus, akidah yang sahihah, akidah yang benar. Demikianlah para pemirsa, awal pembicaraan kita, alasan pertama kenapa kita mesti membenahi, meluruskan dan memperhatikan akidah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.